apa 12 gitu. Belum TV yang kabel gitu ya. Jadi opsinya ada banyak banget. Nah, sementara audiens dari media, jumlah audiens dari setiap media itu tidak bisa merepresentasikan penghitungan yang ideal. Jadi sebenarnya metode penghitungan media yang akan kita gunakan hari ini yang tradisional itu nggak ideal karena tidak bisa menggambarkan hal yang terjadi sesungguhnya. Beda nanti dengan new media, lebih akurat karena semua datanya nge-link gitu ya, semua datanya nge-link. Tapi kalau untuk TV, surat kabar, radio itu semuanya hanya asumsi atau perkiraan gitu ya. Lalu planner itu harus belajar banyak. Seorang media planner itu tidak bisa hanya memahami tentang medianya saja. Nah, kita kan sekarang lagi belajar tentang media ya, tapi kita juga harus belajar orang yang menggunakan media. Jadi usernya seperti apa, audiensnya seperti apa. Mereka sukanya, kalau kelompok yang seperti ini sukanya nonton televisi atau nonton TV kabel sih, atau orang yang seperti ini lebih suka nonton video online aja sekarang ada beberapa macam ya. Nontonnya di Facebook, nontonnya di Instagram, nontonnya di TikTok, atau nonton di YouTube. Nah, ini karakternya akan berbeda-beda. Jadi selain belajar tentang medianya, kita harus belajar tentang orangnya yang menggunakan media. Jadi kita harus belajar tentang consumer behavior. Nah, lalu selanjutnya kita harus bisa menghitung atau minimal memprediksi berapa banyak orang yang terekspos dengan iklan tersebut. Nah, jadi sekarang semakin kebaca ya teman-teman sampai di week keempat ini sebenarnya arah media plan kelas ini itu untuk apa? Untuk kita belajar menjadi seorang media planner. Media planner itu terutama untuk menempatkan informasi yang paling banyak itu adalah iklan saat ini, itu di mana saja sih titik-titiknya supaya mudah diakses oleh target audiens kita. Semakin banyak orang yang mengakses berarti semakin bagus. Oke. Ini kok ini error. Oke. Ini aku pindah slide ketiga, media research company kelihatan ya. Karena kemarin aku di kelas satunya pindah-pindah slide itu ternyata nggak kelihatan. Maaf Bu, slide-nya nggak muncul Bu Ina. Iya, nggak muncul Bu. Yang ini sekarang aku slide-nya pindah yang ini, media research company masuk? Masuk. Ini masuk Bu. Ini masuk. Oke, ini aku gedein. Udah jadi lebih besar? Nggak kebaca tulisannya. Nggak Bu. Nggak ada Bu. Kalau gini. Oh, di aku black screen ya, nggak ada apa-apa. Di aku juga black screen. Iya, Ina nggak muncul nih. Coba bentar. Oke, aku ulangi lagi ya. Oke, nih aku udah share screen nih. Kelihatan? Kelihatan Bu. Tulisannya media research company, kelihatan nggak? Ada yang nggak kelihatan? Kelihatan Bu. Iya, kelihatan Bu. Kalau kalian ada yang nggak kelihatan, kalau kalian ada yang nggak kelihatan, aku upload di ini, di MS Team. Bentar. Punya saya nggak muncul Bu. Kamu nggak muncul ya? Tempat saya juga nggak muncul Bu. Aku upload di chat dulu ya, jadi nanti kalian bisa download. Karena nanti kita ada exercise, kalau nggak kelihatan susah. Wait. Oke nih. Aduh, online. Nah ini nih susahnya kayak gini. Oke, ini saya udah upload di chat, kalian bisa download. Nanti selanjutnya saya upload di situs kuliah juga. Kalau kalian mau lihat lagi. Oke, jadi kita sambil ya, yang nggak bisa nonton, silahkan di-download. Yang bisa silahkan lanjut nonton ininya, slide-nya. Nah, sekarang saya masuk ke slide yang ketiga. Kelihatan ya, media research company untuk traditional media. Itu ada 3 teman-teman sejauh ini yang besar. Jadi ada banyak sebenarnya, tapi yang besar tuh 3. Yang pertama kali
hadir ya. Nah, yang pertama kali muncul itu adalah namanya MediaMarkt. Nah, MediaMarkt Research and Intelligence ini ada di Jerman. Jadi dia German largest market research institute yang dia bergerak untuk mengukur media, radio, digital, TV dan events gitu ya. Jadi sekarang dia bergerak di situ. Lalu yang mungkin paling sering kalian dengar adalah Nielsen gitu ya. Nielsen itu merupakan sebuah perusahaan riset, jadi sebenarnya itu data research yang memberikan informasi, data dan juga penghitungan atas audiens. Nah, kantor pusatnya di Inggris, tapi dia beroperasi ini mungkin salah satu yang reach-nya itu paling banyak. Jadi dia ada di 100 negara di seluruh dunia dan pekerjanya sampai 44.000 orang. Jadi gede banget memang Nielsen, makanya normal atau wajar kita di Indonesia ini sangat menggunakan data Nielsen. Nah, kalau yang perusahaan yang ketiga ini Siemens, itu dia fokus di US. Jadi dia fokus pada market konsumen di Amerika. Kenapa begitu? Amerika itu merupakan salah satu market yang sangat besar sekali. Gitu. Jadi sampai 60.000 dengan attitude yang berbeda-beda. Kalian harus ingat bahwa orang Amerika itu isinya atau penduduknya datang dari Eropa, dari Cina, Amerika Selatan, dari mana-mana lah gitu. Sementara produk yang mereka tawarkan pun jumlahnya sangat banyak. Gitu. Jadi Siemens fokus di Amerika saja, sehingga kita banyak mengenal Nielsen kalau untuk Indonesia. Next saya masuk ke slide televisi, kelihatan? Sekarang saya pindah ke slide tulisannya Nielsen Television Rating. Ya. Nah, kalau teman-teman yang nggak bisa lihat, silahkan dibuka slide-nya. Sekarang slide 5. Slide 5, Nielsen Television Ratings. Nah, salah satu yang kita gunakan di Indonesia adalah Nielsen Television Rating. Jumlahnya ada 18.000 rumah, ini di seluruh dunia bukan ya, bentar, aku rada lupa. Kalau di Indonesia itu cuma 2.000, oke, ini di seluruh dunia 18.000 rumah. Jadi alatnya tuh kayak gini teman-teman, Nielsen People Meter tuh bentuknya kotak kecil hitam, lalu ada angka-angkanya, lalu nanti dia akan ada lampunya. Bentuknya mungkin kalau ada yang di rumah pakai TV kabel, kotaknya hitam kecil gitu. Nah, kayak gitulah kira-kira. Nah, dia embed di televisi. Alat ini namanya set-top box. Set-top box, sorry, bukan set-up box. Set-top box, STB. Gitu ya. Total di dunia itu 18.000 rumah, tapi mungkin sekarang nambah, aku nggak ngerti. Tapi kalau di Indonesia hanya 2.000-an. Nah, caranya untuk menghitung berapa sih jumlah orang yang menonton tayangan televisi ini, boxnya itu dipasang di rumah-rumah, di berapa kota, nanti ada keterangannya, di berapa kota di Indonesia, lalu dia nempel ke televisi, sehingga setiap kali channelnya dirubah, saat TV dinyalakan, channel dirubah, dia akan merekam datanya dikirim ke server. Servernya ada di sebuah pulau di Hawaii, gitu ya. Nah, Nielsen People Meter ini akan mengirimkan data itu pada waktu yang sama. Setiap TV diganti, channel A dia akan ngerekam. Oh, channel A ditonton 10 menit. Ganti channel B, oh 1 jam. Oh, ganti channel C, oh 1 jam. Oh, waktu iklan dia gonta-ganti. Kadang-kadang gitu ya, kalau lagi iklan, kita nggak mau nonton iklan, terus kita ganti-ganti channelnya sambil nonton yang lain gitu misalnya. Nah, dia bisa merekam itu semua. Untuk jumlah yang besar, Nielsen menggunakan Nielsen People Meter. Untuk jumlah target yang kecil, misalnya di satu komunitas, satu daerah, satu RT, satu kecamatan, dia menggunakan yang namanya Integrated Set Meter Diary. Size marketnya kecil. Size marketnya lebih kecil dan biasanya tujuannya lebih spesifik. Nah, ada juga nih yang modelnya zaman dulu banget, mungkin teman-teman dulu zaman masih kecil, nggak tahu sih kalian zaman kecilnya beda dengan saya gitu ya. Ada diary, jadi nulis di diary, itu konsumennya,
audiensnya disuruh nulis gitu di diary, kamu hari ini nonton apa, berapa lama, terus habis itu nonton apa lagi gitu. Nah itu yang small market karena dia mau melihat misalnya tipikal keluarga yang di rumah dengan 2 anak misalnya kayak gitu, tipikal nontonnya seperti apa. Jadi target audiensnya, targetnya sangat spesifik, kecil banget. Jadi tujuannya beda-beda gitu ya. Tapi kalau untuk mengambil audiens secara general menggunakan Nielsen People Matter. Nah, nanti kalian bisa nonton juga, ini ada videonya Nielsen di sini karena sekarang Nielsen ini mengembangkan namanya Consumer Neuroscience. Nah, kalian bisa lihat di link ini, ada di sini. Nah, Nielsen Neuroscience itu masang di orang. Jadi ini tapi belum banyak sih, ini baru percobaan aja. Jadi dia masang semacam chips di orang, di manusia sehingga dia tahu, oh hari ini dia bangun pagi nonton TV, nyetel radio, pergi ke kantor lihat baliho, pergi ke mall lihat iklan apa saja gitu ya. Jadi beneran ada di manusianya. Itu akan ngirim data langsung ke Nielsen. Ini yang canggih nih gitu. Tapi karena dia ngefek ada hubungannya sama pikiran manusia. Jadi waktu dia lihat iklan kayak gini, dia feel emosionalnya tuh kayak apa sih? Happy, sad, angry atau apa, itu semuanya direkam oleh Consumer Neuroscience itu. Gitu. Nanti kalian silahkan tonton sendiri, linknya ada di sini. Nah, terus gimana untuk mengukur televisi gitu ya? Oke, saya pindah ke slide nomor 6 teman-teman. Judulnya Household Using Television gitu ya. Jadi salah satu metode mengukur jumlah penonton itu adalah menghitung prosentase rumah di dalam suatu daerah yang nonton televisi pada sebuah waktu. Jadi household using television adalah prosentase rumah tangga yang memiliki televisi set yang menyala. Jadi TV-nya harus nyala. Kalau TV-nya nggak nyala pada waktu itu, nggak dihitung dalam satu waktu. Nah, ini adalah metode yang digunakan, namanya HUT. Gitu. Nah, lalu bagaimana kita menerjemahkannya dalam penghitungan? Gitu. Jadi misalnya gini teman-teman, aku gambarinnya ya. Di sebuah daerah ada 10 rumah. 10 rumah ini semuanya dipasangin STB, set-top box. Di sebuah acara televisi, kalian ingat nggak sih kalau di TV sekarang salah satu acaranya apa gitu, misalnya sinetron, apa ya, manusia serigala gitu misalnya, apa sih, anak serigala apa sih itu sinetron gitu misalnya. Nah, di 10 televisi ini yang nyala hanya 5. Jadi yang dihitung hanya 5 yang menyala saja kalau HUT gitu ya. Nanti beda lagi dengan share sama rating. Oke, itu disimpan di otak dulu. Jadi ada konsep pertama adalah HUT, jumlah televisi yang menyala pada satu waktu. Nah, lalu cara Nielsen People Matter menginterpretasikan seperti apa? Sekarang saya pindah ke slide 7, teman-teman. Ya, Nielsen People Matter, how the data interpreted. Gitu. Misalnya saya punya tadi 18.000 ini set-top box ya. Jadi jumlah rumah tangga yang dipasangin apa sih namanya? Alat itu 18.000 saja. Pada satu waktu saya mengukur berapa banyak sih orang yang menonton Waktu Indonesia Bercanda, acara nih, BIB. Waktu Indonesia Bercanda hari Kamis malam. Ternyata yang menyala dan menonton ada 370 rumah. Sehingga HUT-nya adalah 370 dibagi 18.000. Berarti ada 2,1%. Ya, HUT-nya 2,1%. Tapi ingat teman-teman, 18.000 itu tidak menggambarkan Indonesia secara keseluruhan, karena itu hanya sampel. Ya, ibarat kata kalau kuantitatif itu hanya sampel. Sementara kita tahu datanya, total penduduk Indonesia itu ada 62 juta rumah tangga.
Jadi rumah tangganya ada 62 juta. Sehingga kalau saya mau tahu realnya orang yang menonton berapa banyak, 2,1% bukan dikali 18.000, tapi 2,1% dikali 62 juta. Hasilnya sebenarnya yang menonton di hari Kamis malam itu bukan 300 rumah saja, 370 rumah, tapi 1.302.000 rumah. Gitu ya. Jadi 18.000 ini digunakan untuk sampling. Sementara kita ingat dalam kuantitatif sampling ini digunakan untuk generalisasi. Dibesarkan secara keseluruhan itu kira-kira berapa sih? Gambarannya ada 1.302.000 rumah yang menonton waktu Indonesia bercanda. Nah, ini yang dijual, data ini yang dijual. Jadi, kalau kamu nanti masang iklan di saya, kira-kira yang nonton waktu Indonesia bercanda ini ada 1.302.000 rumah. Karena kalau yang dijual cuma 370 rumah ini nggak laku, ini dikit banget gitu. Masa penontonnya cuma 300 rumah, jadi saya maunya yang banyak dong, kan mass media itu kan media yang masif, yang besar. Gitu. Jadi jualannya adalah jumlah audiens. Oke, sampai titik sini dulu paham nggak teman-teman? Ada yang bingung? Yuk, clear? Bener loh? Paham, Bu. Paham? Oke, jadi ini konsep pertama, HUT. Oke, selanjutnya saya masuk ke slide 8. Judulnya Survei Nielsen dan persentase kepemilikan televisi di Indonesia. Nah, teman-teman, Nielsen ini masang STB juga milih-milih teman-teman. Jadi, nggak semuanya dipasang. Sehingga kemudian dipertanyakan juga, lu kan cuman masang di berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kota gitu kan. Kok bisa menggambarkan seluruh Indonesia? Harusnya nggak bisa dong gitu. Jadi ini salah satu perdebatan yang terjadi. Karena dianggap Nielsen masih tidak ideal karena dia hanya masang di sekian kota ini saja. Dan apabila teman-teman lihat 55% STB itu di Jakarta teman-teman. Gitu ya. Jadi angka Nielsen itu menggambarkan secara garis besar audiens di Jakarta. Selanjutnya di Surabaya 20%, Bandung 5%, Jogja 5%, lalu Medan, Semarang, Palembang, Makassar, Denpasar, Banjarmasin. Nah, Indonesia Timur misalnya digambarkan oleh Denpasar nih, 2%. Tapi Denpasar apakah bisa menggambarkan teman-teman yang di Kupang, yang di Maluku? Kan nggak bisa, di Papua nggak bisa. Gitu. Jadi perdebatannya masih sangat panjang. Jadi memang Nielsen itu tidak ideal, tapi dia yang mampu menyediakan data sejauh ini, gitu ya. Nah, populasinya itu populasi TV. Nah, ini populasi TV di 10 kota di Indonesia itu ada 52 juta. Sementara jumlah panel STB yang dipasang di Indonesia itu ada 2.273. Jadi hanya 2000-an saja, 2000-an alat, gitu ya. Jadi ini data yang kita punya. Walaupun ini 2007, tapi saya cek sampai sekarang tidak ada perubahan. Belum ada perubahan lagi, jumlahnya panelnya masih sama, gitu. Belum ada penambahan lagi. Nanti coba kalau ada data yang terbaru, misalnya menambah, saya tunjukkan ke kalian. Tapi by far saya tidak menemukan penambahan. Next, oke. Nah, kok di sini tuh? Bentar ya. Oke, salah urutannya. Oke, saya mau nunjukin ini loh. Nah. Teman-teman, kalian mungkin, nih, sekarang kelihatan ya kotak ini ya, ada program, channel, TVR sama share. Oke, itu ada, yang aku upload sama nggak ya, sama yang ini ya.
Teman-teman yang melihat dari model yang PPT yang di-download kelihatan nggak? Ada tulisan program Pangeran, meet and greet, dan lain-lain? Ada, Mbak. Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Nah, kalian bisa lihat di tabel itu ada yang namanya rating dan share. TVR itu TV rating. Lalu juga ada konsep share. Apa bedanya itu yang akan kita bahas hari ini? Ini kayaknya lama deh, ada tukang bubur, ada X Factor, ada So Nice berbagi hadiah. Aduh, aku jujur aku nggak pernah nonton, jadi aku nggak ngerti ini acara apa. Meet and Greet, Elif All Star, terus Pangeran ini apa nggak ngerti. Mungkin kalau Pangeran ini mungkin sinetron ya, gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa yang ratingnya tinggi itu Pangeran nih, ratingnya 5. Lalu semakin lama semakin turun ya, ada X Factor tuh 3,6. Tapi kok ada share? Share-nya kok ada yang 23%, ini 23%. Ada yang 25, ada yang 20. Ini cara ngitungnya seperti apa ya? Gitu. Kenapa ada dua konsep yang berbeda? Oke. Saya pindah ke slide 10, judulnya Share of Audience. Semoga kelihatan. Nah, jadi teman-teman, share itu adalah jumlah rumah yang menyala berdasarkan, gimana sih? Jumlah rumah yang menyalakan TV dan menyalakan set-top box. Gitu. Jadi gunanya share ini adalah untuk menghitung berapa banyak sih rumah yang menyalakan TV pada saat acara, misalnya tadi Pangeran ditayangkan, berdasarkan set-top box yang menyala. Jadi dia hanya menghitung berdasarkan jumlah set-top box yang menyala saja. Konsepnya sama dengan HUT. Persentase jumlah rumah yang menyalakan televisi pada saat acara sedang ditayangkan. Sementara kalau rating, dia menghitungnya secara general, digeneralisir, dibesarkan, gitu, berdasarkan total rumah tangga. Jadi sebenarnya kalau mau melihat hitungan pada waktu yang sama, jadi misalnya acara gini misalnya ya aku gambarinnya gimana ya? Acara Pangeran ditayangkan jam 7 sampai jam 8 malam, hari Kamis. Sementara di hari Kamis malam ada acara Waktu Indonesia Bercanda. Berarti kalau acara Pangeran tadi share-nya adalah 23%, dari total berarti gini, dari total televisi yang menyala pada saat itu 23%-nya nonton Pangeran, gitu misalnya. Sisanya nonton yang lain, nonton Waktu Indonesia Bercanda, nonton X Factor misalnya, dan lain-lain. Sementara kalau rating ini adalah dari seluruh rumah tangga. Dari seluruh rumah tangga. Jadi tidak, kalau gini kan, ini adalah household, jadi ini total household. Kalau share ini adalah total household yang menyalakan televisi. Bingung nggak? Jadi kalau rating, TV yang nggak nyala dihitung. Kalau share hanya ngitung TV yang nyala, kira-kira gitulah. Oke, sampai titik sini paham nggak? Enggak, Mbak, maaf, masih nggak ngerti bedanya rating sama share. Oke, bentar aku stop dulu ininya. Jadi tak ulangin di sini nih. Kalau aku tulis di chat ya, kalau share itu jumlah rumah tangga yang menonton acara pada satu waktu dibagi jumlah TV yang menyala.
apa tadi? Rating jumlah rumah tangga yang menonton acara pada satu waktu dibagi TV secara total. Jadi TV-nya nggak nyala. Makanya kalau rating angkanya kecil, cuman 3, 4, 5 gitu ya. Kalau share angkanya itu prosentase, 23%, 25%, 15% gitu. Pasti selalu seperti itu. Share itu prosentase. Jadi 23% means, aku mau ngetiknya gimana? Means 23% dari total 100% yang nonton. Kalau rating, hanya kecil. Paling 3, 4, 5, paling besar tuh 5 biasanya. 3, 4, 5. Ini kayak jumlah star ya, cari jumlah star gitu. Karena pembaginya adalah keseluruhan TV, teman-teman. Keseluruhan TV, baik menyala atau tidak. Nah, sampai titik sini paham atau enggak? Kalau ada yang nggak paham, please tanya, nggak apa-apa. Paham ya? Bener loh ya? Bener loh ya? Oke, karena nggak ada yang komen, aku nggak paham gitu aja deh. Nah, enaknya kalau di kelas kita bisa exercise bareng-bareng, karena ini online ini sedikit terbatas. Saya coba menjelaskan sejelas mungkin, semoga kalian paham. Kalau kalian nggak paham, aku feeling guilty banget. Oke, aku masuk ke slide berikutnya, teman-teman. Exposure, universe, sama target audience. Kelihatan ya? Yang download silahkan pindah ke slide berikutnya. Judulnya exposure, universe, sama target audience. Nah, ini cuma konsep saja, teman-teman. Jadi, ketika saya bicara exposure, bahasa Indonesianya adalah terpaan. Gitu. Jadi, jumlah orang yang melihat intinya. Jumlah orang yang melihat, membaca, atau mendengar. Kalau melihat ya berarti nonton TV, membaca ya membaca surat kabar, mendengar itu ya radio misalnya. Jadi, jumlah yang sedang mengkonsumsi media itu berapa sih, gitu, terpaan. Nah, terpaan ini nanti teman-teman, kalau bahasanya di digital, kalian akan mengenal impression. Nah, impression di digital, kalau di tradisional media kita sebut exposure. Nah, sama kan konsepnya, tapi penyebutannya berbeda. Kalau universe itu adalah demografi, jadi jumlah orang pada populasi tertentu itu berapa. Target, ya orang yang ditargetkan. Misalnya total universe atau total rumah tangga di Yogyakarta ada 1000. Sementara target saya adalah pemirsa dengan SES, sosioekonomi status B dan A. Jumlahnya hanya 500, berarti separuhnya gitu ya. Karena tergantung kan, kita tidak mungkin menargetkan semua orang dalam universe, teman-teman. Gitu. Pasti yang kita targetkan spesifik. Nah, ini konsep impression. Nah, nanti kita akan belajar tentang impression lagi, tapi kira-kira dia sama lah dengan exposure. Tapi kalau impression itu hitungannya tuh per menit biasanya. Per menit berapa banyak orang yang nonton. Intinya gitu, kalau impression. Banyak banget ya konsepnya ya, boleh coret-coret, orak-orak di kertas. Kalau misalnya bingung, nanti boleh tanya lagi. Oke. Setelah kita bicara tentang exposure, universe, dan target, nah kita belajar tentang timing. Nah, teman-teman sering dengar ya pasti kalau di televisi namanya prime time. Prime time itu apa sih? Prime time pada dasarnya adalah waktu yang paling sering atau paling banyak jumlah penontonnya. Jadi yang peak gitu loh, peak orang yang nonton. Biasanya nih, kalau prime time biasanya ini misalnya jam 8 sampai jam 11 malam gitu ya, malam-malam lah. Gitu.
Biasanya orang udah selesai kerja, selesai masak, selesai makan malam, terus nonton sinetron. Gitu, misalnya. Atau mungkin kalau di Indonesia, mungkin saya bilang mungkin sekitar jam 7 lah, nggak jam 8. Sekitar jam 7-an malam itu ibu-ibu bawa semuanya udah selesai beraktivitas nonton di depan televisi. Lalu, waktu yang kedua kita sebut early fringe. Early fringe itu subuh, teman-teman. Ternyata gitu ya. Ternyata yang nonton subuh-subuh pagi-pagi itu jumlahnya cukup banyak gitu. Kalau berdasarkan riset cukup banyak. Setelah berarti gini, biasanya paling banyak itu prime time. Setelah prime time itu pagi gitu ya. Mulai dari jam 5:30 sampai 7:30. Ini jam-jam orang bangun, misalnya sholat atau belajar, atau ibu-ibu tuh misalnya mulai bersih-bersih rumah, masak, nyiapin sarapan gitu ya. Jadi sambil disambi gitu. Nah, ini jumlahnya ternyata cukup besar. Lalu yang ketiga kita kenal sebagai late fringe. Late fringe. Ini sekitar jam 11 malam sampai jam 1 pagi, dini hari gitu ya. Kita sebutnya dini hari. Ternyata masih ada juga orang yang nonton dini hari. Orang-orang yang insomnia, nggak bisa tidur. Misalnya mau tidur tapi masih pengen nonton gitu. Mungkin kalian kali ya, kalian tidurnya jam berapa? 12? Jam 1? Apakah kalian itu adalah bagian dari audiensnya late fringe? Atau enggak? Coba. Ada nggak yang tidurnya jam, aku pengen tahu sih kalian tidurnya jam berapa sih teman-teman? 12, Bu. 12. Pagi, Bu. Jam 3, jam 4. 2 pagi, Bu. Jam 3, Bu. Jam 4, jam jam 5, Bu. 10. Jam 5 pagi tidur. Tidur loh, bukan bangun loh. Tidur, Bu. Iya, Tidur, Bu. tidur. Aku ngapain tidur jam 5? Nugas, Bu. Nugas. Tugas, Mbak Ina. Nugas, Bu. Ya. Nanti cepet tua loh tidur jam segitu. Jangan kasih tugas, Bu. Ya kan nugas itu siang. Tidur Beri jam 5. kesempatan ya, Put. Nggak sempat, Bu, kalau siang. Alah, nanti cepet tua. Pencernaan, ingat. Pencernaan paling bagus itu jam 11 sampai jam 3 pagi. Kulit itu jam 3 sampai jam 5. Tolong diingat-ingat ya, teman-teman. Nanti cepet tua. Oke, berarti benar ya. Risetnya dia bahwa ternyata orang itu masih banyak yang bangun malam, dini hari dan subuh gitu ya, subuh. Jumlah penonton ternyata paling sedikit adalah weekday daytime, jam 10 sampai sekitar jam 3, jam 4. 10 pagi sampai jam 3, 4 sore. Kenapa? Karena orang semuanya beraktivitas. Ada yang pergi ke pasar, kalau ibu-ibu pergi ke pasar, pergi ke Superindo belanja, jemput anak, anaknya sekolah, bapaknya kerja, tidur siang misalnya. Jadi orang relatively nggak nonton TV gitu. Sehingga ada pembagian waktu ini akan menjadikan harga iklan berbeda-beda, teman-teman. Harga iklan termurah kalau televisi itu adalah pasti yang paling bawah sini. Weekday daytime, paling murah. Karena yang nonton sedikit. Lalu late fringe sedikit lebih mahal, early fringe lebih mahal, prime time mahal banget. Kalian boleh cek berapa harga ngiklan di prime time. Kalau di TV sekarang rata-rata itu prime time 45 juta sampai 100-an juta per spot. Ya. Per spot itu berapa lama, Bu? Per spot itu 30 second. Ya, cuman 30 second. Jadi, tolong kalian cek nonton acara X Factor. Pas X Factor ada iklan misalnya Pepsodent. Pepsodent tayang 10 kali. Selama X Factor itu tadi misalnya, tayang 10 kali. Berarti dia 10 spot. Biasanya satu iklan tuh 1 spot. Nah, berarti dia tadi berapa tadi? 5 kali apa 10 kali aku bilangnya lupa. Pepsodent tayang 10 kali iklan deh ya, 10 kali iklan di 1 kali acaranya X Factor. Padahal 1 spot itu 45 juta. Berarti di acara X Factor saja Pepsodent ngeluarin duit 450 juta untuk ngiklan. Kebayang ya?
Sampai titik sini paham nggak? Mbak, Paham. Mbak mau Ya, nanya. ada yang tanya. Ya. Itu untuk yang early fridge itu berarti subuh kan ya, Mbak? Itu soalnya sana PM. Oh, bentar. Iya kan, bener? Oh iya, benar. Ini, oh sore ya, berarti ya, sorry. Sore 4.30 tuh sore. Ini late fringe ini pagi, dini hari. Oh, oke. Early fringe itu berarti sore. Kok aku pahamnya pagi ya? Oke, berarti ini sore, sorry. Thank you ya, tadi teman kalian sudah benerin saya. Ini berarti early fringe itu sore, maghrib, menjelang maghrib gitu ya. Jadi orang udah pada mulai dari pulang dari kantor, terus mulai nonton televisi, tapi santai gitu lah. Enggak terlalu heavy, karena biasanya mereka masih beres-beres, bersih badan dan lain-lain. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalian kebayang ya, betapa budget untuk ngiklan itu gede banget memang kalau untuk di televisi. Gitu. Jadi semakin sering kalian lihat iklan, kalian mulai hitung. Oke, dia pasang berapa kali nih di TV ini? Oh, dia pasang 10 kali. Oh, dia pasang 5 kali. Padahal satu spot harganya berapa? Gitu. Nah, kalau kalian browsing, kalian akan nemu rate card dari tiap televisi itu beda-beda. SCTV, RCTI, Global TV itu rate card-nya semuanya beda-beda. Tapi biasanya kalau prime time kisarannya 40-50-an per spot. Gitu. Jadi TV itu memang bisnis yang sangat besar sekali teman-teman, dan dapatnya memang banyak dari iklan. Oke, aduh udah 11.50, udah mau sejam. Aku nggak akan selesaiin slide ini, aku hanya akan selesaiin nanti sampai GRPS. Oke, semoga cukup waktunya. Nah, teman-teman, aku lanjut ke slide berikutnya, tulisannya how many people will see the ad. Itu adalah reach. Ketika ada orang ngomongin reach, berarti berapa banyak orang yang melihat iklan? Jumlah, ya. Kalau frekuensi, berapa kali mereka melihat iklan? Sementara kalau kita ngomongin effective reach adalah berapa kali orang melihat, berapa banyak orang yang melihat iklan minimal 3 kali. Karena konsep televisi, sebuah iklan dikatakan efektif ketika orang itu sudah nonton minimal 3 kali. Ini ada teorinya. Ada teorinya, nanti kita akan sampai ke sana. Minimal 3 kali. Kenapa? Karena ketika kita nonton pertama, kita hanya lihat sekilas. Ketika kita nonton kedua, kita mulai memperhatikan. Ketika kita nonton ketiga, itu sudah kesimpan di benak kita. Nah, itu adalah effective reach. Next, aku akan jelasin GRPS. Gross Rating Point. Oke, kelihatan teman-teman yang sudah download, tolong dicari judulnya GRPS. Nah, kita akan belajar menghitung berapa rating, berapa gross rating point sehingga iklan kita ini dianggap efektif. Oh, udah cukup nih, kita masang iklan segitu. Gitu. Sudah cukup nih kita masang iklan segitu. Gitu. Bahasa gampangnya gitu deh. Nah, teman-teman, aku pindah ke slide berikutnya, judulnya check how many gross impression. Berapa banyak orang yang nonton iklan tersebut sehingga iklanku itu efektif. Kelihatan ya di sini penjumlahan mulai dari 4 telecast in a program with a 5A1834 ratings. Bahasa manusianya tuh gini. Aku masang 4 iklan di sebuah program dengan rating 5. Rating 5. 18 sampai 34 ini artinya audiensku umurnya 18 sampai 34 tahun. Karena setiap program itu punya target audiens yang berbeda-beda. Gitu. Oke, aku ulangin lagi. Aku masang 4 iklan di sebuah program dengan rating 5. Gitu ya.
Dah. Sehingga TRPS itu kepanjangan dari Target Rating Points. Ya, Target Rating Points. Target Rating Points-ku 20. 20 dapat dari mana, Bu? Dari 4 dikali 5. Oke, gampang kan? Dari 4 dikali 5, maka aku punya 20 TRPS. Nah, sekarang selanjutnya, kalian yang jawab ya. Aku memasang 15 iklan di sebuah program dengan rating 2. Berarti TRPS-ku berapa? 30. 30. 15 dikali 2, 30. Selanjutnya, aku memasang 20 iklan di sebuah program dengan rating 1,5. Berarti berapa TRPS-ku? Hmm? 30. 30. Betul. 20 dikali 1,5 itu 30. Berarti TRPS-nya 30. Terakhir, aku punya 40 spot iklan. Jadi ini 40 spot iklan ya, bukan 40 jenis iklan yang berbeda. 40 iklan yang aku pasang di sebuah program di cable network dengan rating 1. Berarti TRPS-ku berapa? 40. 40. Gross impression ini di sini teman-teman, di paling bawah sini. Jadi sekarang berapa gross impression-nya? Berarti 20 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 40. Berarti berapa? 120. Oke, gampang kan? 120 itu gross rating point atau GRPs. Jadi teman-teman, salah satu teorinya adalah sebuah iklan dianggap efektif ketika dia sudah mencapai GRPs minimal 100. Jadi saya bisa bilang program yang dia pasang di sini kan tadi totalnya 120, itu sudah efektif, sudah cukup efektif. Karena minimalnya 100, gitu ya. Lalu logikanya kenapa dia masang iklannya di rating 5 hanya 4 iklan? Kenapa dia masang di rating 1 40 iklan? Logikanya kenapa teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Mengurangi budget. Very good. Kamu NPM-nya berapa, sayang? 6735, Bu. 735, oke. Tak tambahin 5 poin. Oke. Ya, itu berhubungan dengan budget. Kenapa? Bayangin kamu masang 40 iklan di acara yang ratingnya 5. Padahal satu spot 50 juta modal gitu ya. 40 kali 50 juta udah berapa? Gitu. Paling sekarang kita bayangin, oh dia masang 4 spot doang di acara rating 5, berarti 4 kali 50 200 juta gitu ya. Kan hitungannya nanti kayak gitu. Oh, kalau yang rating 1 tuh paling ya 10 juta lah. Oh, paling 40 juta gitu. Jadi semua itu ada harganya. Semakin kecil ratingnya, harganya semakin murah. Kira-kira kayak gitu. Ini ada di sini ada tulisan 13,62 mmER itu kalian abaikan saja. Itu jumlah orang yang nonton, tapi nggak ada hubungannya sama GRPs untuk saat ini. Oke, kita exercise satu lagi. Oh, ini sama ding sama yang tadi sore. Ini sama yang tadi. Jadi total GRPs-nya kita udah tahu ya di sini 120. Kelihatan ya, aku udah pindah slide ya. Jadi totalnya 120 GRPS. Nah, biasanya GRPS itu udah ada semacam perkiraan penghitungan budget. Kalau di luar negeri, 1 GRPS itu $2.000. Nah, sekarang kita bisa bayangin, kalau misalnya aku tadi masang iklan 120 GRPS, kali $2.000 berarti aku harus siapin budget berapa? Bentar, aku ngitung dulu. 120 dikali $2.000 itu $240.000 gitu. Untuk mendapatkan 120 GRPs supaya efektif tadi iklannya ya. Sekarang
exchange rate dolar ke IDR itu kita anggap aja 15.000 deh. Berarti totalnya dia saya kalikan 240.000 dolar dikali 15.000 itu 3,6 miliar. Jadi untuk mengegolkan sebuah iklan, biaya iklannya di TV, biaya bikin iklannya beda lagi ya. Biaya bikin iklan beda lagi sama biaya ngiklan. Biaya ngiklannya sampai 3,6 miliar. Gitu. Gila ya. Gila, emang gede banget kok biaya iklan itu. Gitu. Oke, sampai di sini kalian ada yang mau tanya atau tidak? Mbak Ina mau nanya dong, Mbak Ina. Boleh. Yang cost 2.000 dolar ini itu tuh pasti segitu atau ini cuma permisalan? Permisalan aja, karena kan beda-beda. Oh, oke. Misalnya aja ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Mbak mau nanya. Ya, boleh. Siapa yang tanya? Nancy. Gimana Nancy? Itu kalau misalnya hitung yang per spot itu hitungnya tuh per weekly atau setiap acara itu muncul, atau kalau misalnya kayak sinetron itu kan tiap hari ya, jadi tuh hitungan spotnya tuh kayak gimana ya, maksudnya satu acara itu 5 spot itu artinya 5 kali iklan dalam hari ini, terus besoknya juga seperti itu atau kayak gimana? Kayak lebih ke timelinenya ya. Timelinenya mau dipolin di satu acara atau di satu acara tapi di spread selama 2 minggu gitu kan pertanyaanmu? Atau gimana idealnya gitu ya? Ya. Bener nggak? Benar. Bener. Nah, enggak ada panduannya, Say. Parah ya, enggak ada panduannya. Tapi salah satu teori yang saya baca sampai saat ini, nanti siapa tahu ada update-nya, ketika kamu masang satu iklan, baru nih iklanmu, misalnya iklan Rinso anti noda baru, itu kamu masang 100 GRPS nggak boleh lebih dari 2 minggu. Gitu ya. Jadi itu dalam asumsi hanya 2 minggu. Tok. Kenapa? Setelah itu orang sudah hilang, udah lupa, udah nggak ingat lagi. Jadi sebisa mungkin 100 GRPS dimampatkan dalam 2 minggu. Itu tadi. Jadi buang duit 3 miliar dalam 2 minggu. Ibarat katanya kayak gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Udah jelas belum tadi jawabanku? Berarti itu mau kapan aja gitu bebas gitu ya Mbak? Cuman Kapan aja kalau Oke, makasih. Kapan aja bebas, tapi ingat teman-teman harus disesuaikan dengan brandnya. Misalnya brandnya Rinso, target kan berarti ibu-ibu, ya. Ibu-ibu. Rinso pun ada macam-macam. Ada Rinso yang mesin cuci bak atas, ada yang bak bolongan depan. Berarti kan SS-nya beda. Berarti programnya beda. Jadi PR kita selain milih di jam ini, di hari ini, juga harus memastikan tayangannya di acara yang tepat. Yang nonton X Factor, apakah ibu-ibu? Saya yakin mungkin anak muda kali ya. Lebih banyak anak mudanya. Mungkin ibu-ibu lebih pas di sinetron-sinetron tadi. Gitu. Nah, sinetronnya yang mana? Ya udah dipasin gitu. Karena ada yang rating 5, ada yang rating 4, ada yang rating 3. Budgetnya berapa? Dihitung lagi lah. Kalau budgetnya kagak ada 1M, berarti larinya ke rating 1, 2, 3 gitu misalnya. Jangan lari ke rating-rating yang 5 gitu. Karena berat nanti budgetnya pasti. Nah, jadi PR seorang media planner tuh banyak ya. Udah kita harus ngitung GRPS, kita harus paham programnya, kita harus paham masalah duit. Gitu. Karena kita buang duit MM-an, jangan sampai salah. Kalau salah nggak efektif, dimarahin nih nanti sama siapa namanya kliennya gitu. Lo buang-buang duit lo gitu. Misalnya tapi nggak efektif kan susah juga kita. Tapi itu. Jadi nanti by exercise ini pelajaran yang exercise-nya harusnya banyak sekali. Jadi mata kuliah ini hanya salah satu pijakan, nanti kalian learning by doing. Nah, teman-teman
kelas kalian yang sudah alumni itu banyak sharing nanti. Oh iya ternyata setelah saya kerja saya tahu Bu, ini konsepnya udah awalnya tahu tapi sekarang jadi makin tahu kalau pelaksanaannya tuh nanti harus gini, saya harus bikin plan kayak gini, saya harus riset acaranya seperti ini dan lain-lain. Oke, nanti saya datangkan pembicara, kita tenang. Nanti ada pembicara supaya kalian bisa learning langsung dari dia seperti apa sih untuk apa namanya memilih acara atau media yang tepat. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Aku masih ada satu konsep lagi tapi cuma 2 slide. Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjutin dulu penjelasannya ya. Nah, ini konsep yang tadi saya mau jelaskan adalah effective reach. Nah, teman-teman yang tadi download bisa lari ke slide 25. Slide 25 effective reach. Nah, ini aku rada lompat-lompat ya karena waktunya nggak cukup kalau aku harus jelasin semuanya. Nah, effective reach tadi yang saya nyatakan bahwa sebuah iklan dianggap efektif ketika dia sudah mencapai 3 kali repetition. 3 kali repetisi itu baru efektif. Orang yang mengeluarkan 3 hit theory ini namanya Herbert Krugman. Nah, si Krugman ini menyatakan ini ada risetnya, ada jurnalnya, panjang dia. Kenapa dia sampai bisa menemukan 3 hit theory ini? Gitu. Karena menurut dia pertama kali ketika orang terkena atau menonton iklan, respon pertama mereka adalah raising the question about the brand. What is it? Ini produk apa sih? Gitu. Jadi dia masih bertanya, ini produk apa sih? Oh, produk sabun cuci. Udah selesai. Gitu ya. Itu ekspresi dia pertama. After second exposure, they will ask, what of it? Muncul lagi nih iklannya tadi Rinso anti noda. Hah? Apa sih sebenarnya ini? Emang apanya yang bisa membersihkan noda? Oh, ada unsur apa ya namanya ya? Unsur zinc citrat gitu misalnya yang bisa menghilangkan noda. Oke, selesai. The third exposure, dia nonton ketiga, dia ingat, oh ini iklan Rinso anti noda yang ada zincnya. Misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah temuan si Herbert Krugman yang dipakai sampai saat ini masih dipakai. Krugman memiliki hipotesis bahwa audience in the market to buy a product, they will respond to that minimal second repetition. Sehingga third exposure atau third repetition itu yang paling ideal karena sudah mengendap di benak audience. Gitu. Nah, dalam konsep perhitungan pemasangan iklan, nah, ini akan jadi seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman yang download slide, silahkan masuk ke slide nomor 21. Judulnya A 4-Week Reach Measurement for Program. Nah, kalian bisa lihat di sini gambarnya, dia menunjukkan misalnya kita punya 10 rumah tangga. Ya, ada 10 penonton nih, 10 rumah tangga. Di 4 minggu yang berbeda. 4 minggu yang berbeda. Nah, yang disilang itu berarti orang yang nonton. Ya. Week 1 3 nonton, 5 nonton, 8 nonton, 9 nonton. Week 2 3 nonton tapi sudah yang kedua, jadi enggak dibuletin. Ya, cuman disilang tapi enggak dibuletin. Lalu week 2 yang nonton rumah 3, rumah 7, rumah 9. Week 4 yang nonton rumah 5, rumah 6, rumah 7. Week 4 yang nonton rumah 3, rumah 6, rumah 9, rumah 10. Jadi yang disilang dan dibuletin itu nonton dia yang kali pertama. Kalau disilang doang itu sudah pengulangan. Gitu. Nah, jadi GRPS itu adalah total semuanya beserta pengulangannya. Gitu intinya, semuanya dihitung. Misalnya kan ini kan di week 1 nih, 1, 2, 3, 40 gitu, dia gampangnya gitu, 40. Di week 2, 1, 2, 3, 30. Di week 3, 1, 2, 3 rumah, 30. Week 4, 1, 2, 3, 4 rumah, 40. Di total, 40 ditambah 30, ditambah 30, ditambah 40, itu 140. Nih. Itu GRPS tuh gambaran gampangnya kayak gitu. Loh,
Lalu yang ke reach berapa? Yang ke reach itu adalah total yang tidak ada pengulangan. Jadi yang silang dibuletin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rumah. 70 rumah. Kenapa 70 sih? Karena dia nganggapnya prosentase 70% gitu ya. 7 itu reach. Gitu. 7 rumah itu yang di reach. Sementara pengulangannya adalah GRPS dibagi reach. 140 dibagi 70 itu 2 kali. Sehingga kalau kita pakai teorinya Herbert Krugman belum efektif gitu. Karena baru 2 kali, harusnya 3 kali pengulangan. Gitu. Nah, rumus ini kalian bisa juga temukan di slide 13 ini ya. GRPS itu reach dikali frekuensi, frekuensi itu GRPS dibagi reach, reach GRPS dibagi frekuensi. Tapi logikanya sama dengan gambar yang tadi saya tunjukkan di atas. Cuma mau menunjukkan berapa kali sih jumlah pengulangannya antara dan bagaimana hubungannya antara GRPS, reach sama frekuensi. Bagian ini ada yang tidak paham? Silakan bertanya. Bu Dina, saya mau nanya. Kalau misalnya ada satu brand, dia masang iklannya sering banget gitu, itu bakalan ngaruhnya gimana ya? Apakah orang makin tertanam atau malah orang jadi sebel gitu? Oke, pertanyaan yang menarik. Pertanyaanmu menarik sekali, saya suka. Salah satu iklan yang mungkin gemesin itu dulu tuh iklan Mastin. Ingat nggak sih kalian tuh zaman itu kalian umur berapa ya? Atau iklan apa yang repetisi banget menurut kalian? Ngulang-ngulang banget. Apa sih namanya? Wafer. Marina UV White, Mbak. Marina UV White yang mana? Marina UV White. UV White yang itu. Terus diulang-ulang terus. Ada juga wafer deh, apa ya? Wafer. Terus ada Tori-tori gitu ya. Tolak angin, Mbak. Coki-coki, Mbak. Coki-coki. Tolak angin yang mana, Bo? Ada ya? Tori. Nah, Cheesecake. Oh, ya. sama Oskadon, Mbak, dulu, Mbak. Yang minum Oskadon SP. Sama ini sekali. Oh ya benar. Mastin Good. Mastin Good. Nah, oke, benar. Nah, ada lagi kalau kalian ingat teori Herbert Krugman yang 3 kali itu juga digunakan untuk bikin jingle, teman-teman. Salah satu jingle yang saya sampai sekarang ingat banget itu tuh Mixagrip. Gitu. Kalau kalian pernah dengar lagunya yang nyanyi itu Desi Ratnasari. Lagunya gini, maaf ya suara saya jelek. Saya cocok minum Mixagrip 1 kali. Semua cocok minum Mixagrip 2 kali. Sakit flu semua cocok minum Mixagrip 3 kali. Jadi dia ngomong Mixagrip 3 kali di jinglenya. Ya kan? Ingat, minimal 3 kali. Semakin sering diulangi, orang semakin mudah ingat. Nah, lalu konsep yang digunakan sama Tori-Tori, sama Mastin, sama Sosis So Good. Nah, saya ingat banget tuh. Gitu. Dia iklannya pendek-pendek. Iklannya itu kalau kalian hitung cuma 10 second. Padahal satu spot, kita tuh minimal beli satu spot itu 30 second, teman-teman. Nggak bisa di split. Jadi iklan yang 10 second dikali 3. Seolah-olah iklannya banyak. Padahal iklannya satu kalinya hanya 10 second, tapi dikali 3. Jadi kan 30 detik dia udah ngulang 3 kali. Kita dengarnya kesel gitu ya, bosen banget. Tapi menurut teori Herbert Krugman itu benar gitu, karena ada pengulangannya. Nah, pertanyaan teman kalian tadi itu efektif atau ngeselin? Nah, tergantung persepsinya. Dari persepsi teori ini benar. Dari persepsi penonton itu ngeselin. Tapi ketika ngeselin, kamu inget apa enggak sama iklannya? Pertanyaan saya. Ingat, Mbak. Ingat kan? Yang penting kan ingat, perkara kamu sebel apa kamu senang bukan urusan saya. Gitu. Nah, jadi tinggal
perspektifnya mana yang mau dipakai. Perspektif iklan itu harus nyenengin atau perspektif yang penting audiens ingat gitu. Tapi kalau berdasarkan teori itu sudah betul. Gitu. Semakin sering diulangi semakin bagus. Gitu. Kalau sekarang kalian ingat banget kan iklan tori-tori, iklan coki-coki. Kalian pasti di rumahnya sering ada orang jualan sari roti. Coba kalian nyanyiin deh, berapa kali dia nyebut kata sari roti? Ayo kan, sari roti, sari roti. Coba. 2 kali, Mbak. 2 kali kan. Terus diulang lagi kan. Gitu terus. Kenapa jinglenya kagak ada yang lain sih? Gitu. Kenapa lagunya nggak pakai musik-musik yang lain sih? Gitu. Belum lagi itu tuh tukang tahu bulat digoreng dadakan. Diulang terus. Tuh kan. Sampai bosen. Tapi orang jadi mudah mengingatnya. Nah itu salah satu konsep pengulangan atau repetisi dalam iklan yang dianggap efektif oleh para pembuat iklan, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya teman-teman? Satu, 2, 3, nggak ada yang tanya? Oke, clear ya? Oke, nah. Oh, ini ada yang chatting banyak masalah tadi jam-jam tidur ya. Oke, saya sudah kelebihan 14 menit untuk menjelaskan. Nah, selanjutnya teman-teman saya ada kuis. Nanti saya share di meeting chat. Nah, dari waktu saya share sampai saya close itu hanya 20 menit. Ya. Jadi nanti saya akan terus ingatkan di meeting chat ini. Lalu selanjutnya tugas kalian, bukan tugas sih sebenarnya, untuk persiapan minggu depan, kan kita akan bahas terkait dengan new media. Jadi traditional media, saya sedikit banget cuma tinggal ngulangin masalah untuk radio sama untuk baliho, tapi itu slide-nya sedikit banget, lalu saya akan masuk ke new media. Nah, supaya gambaran kalian tentang new media lebih jadi, saya sarankan, ini tugas ya, ini tugas tapi nonton. Kalian nonton film The Social Dilemma. Ini nggak nulisnya, nah nih. The Social Dilemma, kalau kalian langganan Netflix, ada di Netflix. Kalau yang nggak langganan Netflix, kayaknya ada banyak link yang bisa dipakai gitu ya. Nah, Social Dilemma itu cuma 1 jam 30 menit, dan dia bahas tentang bagaimana orang merasa engage dengan sosial media. Nah, ini jadi pengantar kita mau masuki pertemuan kita minggu depan. Jadi tugasnya nonton ya, habis ini ya. Sebelum kalian nonton, kalian nanti mengerjakan kuis dulu. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya tutup? Bisa beli di Shalom, jualan Shalom. Oke. Udah, berarti nggak ada yang tanya ya. Saya akan close pertemuannya, tapi saya akan tetap ada di live chat. Jadi untuk saya share link untuk kuisnya. Waktunya cuma 20 menit ya teman-teman, ingat. Oke? Nggak ada yang tanya? Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Siap-siap untuk mengerjakan kuis, jangan pergi-pergi dulu ke yang lain-lain. Oke? Thank you. Bye-bye. Terima kasih Mbak Ina. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak.